Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anit Salama dengan NIM 242-10215 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 6G Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan dosen pengampu Susi Francisca MPD. Yuk kita ikuti bersama. Menurut Kunandar 2005 menyatakan bahwa penilaian kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan. Nah, selanjutnya penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian yang mencakup karakteristik perilaku seperti perasaan, emosi, minat, dan nilai. Nah, yang terakhir ada penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik adalah salah satu jenis penilaian yang fokus pada kemampuan fisik dan motorik siswa. Nah, kawan-kawan, kita sudah mengetahui nih pengertian dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyusun penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara menyusun penilaian kognitif. Bisa dilihat di tabel. Nah, salah satu cara menyusun penilaian kognitif yang pertama yaitu kita menentukan tujuan, yang kedua kita menentukan materi, yang ketiga penyusunan kisi-kisi, lalu yang keempat memilih bentuk tes, yang kelima kita menelaah soal tes, yang keenam kita melakukan uji coba tes, yang ketujuh kita menganalisis uji coba tes, yang kedelapan kita memperbaiki tes, nah yang terakhir kita dapat merakit penilaian kognitif tersebut. Lalu selanjutnya teman-teman, kita akan mengetahui bagaimana cara menyusun penilaian dari penilaian afektif. Nah, ada 9 langkah dalam penilaian afektif. Yang pertama kita perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga kita dapat memverifikasi data, yang keempat kita dapat pengolahan data, yang kelima menafsirkan data, yang keenam menentukan kompetensi dasar, yang ketujuh menentukan indikator, yang kedelapan membuat soal sesuai dengan indikator, lalu yang kesembilan kita dapat membuat penilaian afektif tersebut. Nah, yang terakhir adalah cara menyusun langkah-langkah penilaian psikomotorik. Psikomotorik ada 7 langkah. Yang pertama, kita dapat menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, identifikasi keterampilan yang diinginkan. Yang ketiga, pilih jenis instrumen penilaian. Yang keempat, susun pedoman penilaian. Yang kelima, validasi instrumen penilaian. Yang keenam, revisi instrumen penilaian. Lalu yang ketujuh, gunakan instrumen penilaian. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui pengertian dari penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara langkah-langkah penyusunan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini saya mengambil contoh dari mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, di fase B, kelas 4, semester 1, pada materi tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Berikut adalah salah satu contoh dari penilaian afektif atau penilaian sikap. Di sini ada tabel yang berisi tentang nama peserta didik. Nah, kriteria ada santun, peduli, dan tanggung jawab. Keterangan, yang pertama ada kurang, yang kedua cukup, ketiga baik, dan 4 sangat baik. Berikut juga termasuk contoh dari penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini ada 5 soal, yaitu soal tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan juga memiliki bagaimana cara penskoran dari penilaian kognitif tersebut. Selanjutnya, contoh dari penilaian psikomotorik atau keterampilan. Di sini dari mata pelajaran IPA, pertanyaan siswa tentang identifikasi masalah perkembangbiakan tumbuhan diperiksa menggunakan rubrik.
Lalu, pada mata pelajaran IPS, tugas siswa menemukan dan menuliskan informasi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dinilai menggunakan rubrik.